ayah saya beritahu kalau kakek itu sudah mulai memproduksi nopia sekitar tahun 40-an, zaman kemerdekaan itulah. Meskipun gaya jualnya belum seperti sekarang, masih diecer satuan, bungkusnya juga masih kertas ya, kalau kertas coklat atau kertas yang lain. Setelah tahun 60-an itu mulai dipegang ayah saya, Sudipyo Andrianto atau Ting Lilya. Ayah saya mengerjakan ini mulai dengan lebih modern, mulai di packing, plastik sudah mulai terbiasa di kehidupan sehari-hari. Di packing, lalu ada merek asli, nopia. Kalau pia itu kan dalam bahasa Chinese artinya kue atau makanan, roti. Kita yang di sini nggak tahu di sana ada jenis seperti itu atau enggak. Awalnya nopia itu dibuat isi gula Jawa dan brambang goreng, bawang merah goreng. Itu yang original. Tapi dengan perkembangan zaman pada masa ayah saya mulai dibuat varian coklat, lalu nanas, durian, dan yang paling akhir ya stroberi. Lalu penjualannya juga mulai ada beberapa toko, tapi hanya di Purwokerto aja. Jakarta pernah, tapi tidak banyak. Tapi yang pasti paling banyak itu untuk penjualan ya di toko kita sendiri, karena itu kan makanan oleh-oleh ya. Keunikan nopia sendiri dapat kita lihat dari alat yang digunakan dalam proses pengolahannya. Alat yang digunakan itu masih menggunakan tungku yang terbuat dari tanah, serta bahan bakarnya itu masih menggunakan kayu bakar. Kemudian keunikan lainnya juga kita lihat dari proses pemanggangan adonan nopianya. Pemanggangannya, adonan nopia ini ditempelkan pada dinding tungku. Jadi tidak menggunakan loyang atau alat apapun, tapi langsung ditempelkan di dinding tungku. Proses seperti ini jarang sekali kita lihat dalam proses pembuatan makanan lainnya. Dari proses pembuatannya tetap mempertahankan tungku dan kayu bakar, karena itu dapat memberikan aroma yang khas yang mungkin berbeda dengan kalau kita menggunakan oven. Kemudian packaging atau pengemasannya bisa lebih menarik lagi. Jadi tidak hanya sekedar dikemas mungkin pada awalnya itu kertas, kemudian plastik, atau mungkin kemudian bisa menggunakan kemasan yang lebih menarik perhatian konsumen. Kalau dulu kita punya lebih banyak karyawan, tukang. Tapi karena mereka makin tua, nah regenerasinya susah. Juga tersendat dalam penjualannya juga ya. Kalah bersaing dengan harga yang sangat murah itu. Lalu image yang ditimbulkan dengan nopia murah, sehingga terus terang saja penjualan kami belakangan ini berkurang. Bekerja di sini sejak lulus SMP, berarti tahun 89, 90-an. Awalnya ya kan habis lulus SMP kan tidak bisa melanjutkan sekolah lagi, akhirnya diajak sama bapak supaya latihan membuat nopia. Cuman awalnya sebelum nopia kan harus prosesnya dari Mino dulu. Tahun 62-an lebih lah, sudah lama, dari saya belum lahir juga mungkin sudah di sini ya. Bahannya ya terigu, ya normal lah, terigu, gula Jawa, minyak, mentega, seperti itu sih bahannya. Tergantung tinggal rasanya. Kalau misalnya rasanya dari mau membuat nopia rasa coklat ya tinggal dikasih coklat, membuat rasa durian ya dikasih
selai duren seperti itu. Prosesnya ya dari yang kayak tadi itu, dari ngerus gula, membuat kulitan, ngerus gula terus diisi. Proses ngisinya sudah selesai baru manggang, bakar ini. Kalau panasnya sudah pas baru ditempelkan satu persatu muter seperti itu. Kebanyakan memang kendalanya orang tidak kuatnya itu di panasnya. Terus suhunya open itu juga harus benar-benar tepat. Makanya kadang telat sedikit ya wis, seolah-olah kayak yang dari awal sudah bagus, karena kesalahan dari manggang itu akhirnya kan juga semuanya kayak kacau seperti itu. Jadi nutupnya itu harus benar-benar rapat kalau nopia. Kalau mino kan misalnya nutup lubang sedikit pun juga tidak masalah. Masalahnya ngembangnya kan beda antara mino dan nopia, ngembangnya beda. Sedikit saja nopia itu ada yang bolong itu tidak bisa ngembang. Tidak semua orang bisa. Ya kalau asal membuat mungkin bisa lah. Asal membuat mungkin. Tapi hasilnya kan yang maksimal yang sesuai diharapkan kan menurut saya loh, tidak semua orang bisa seperti itu. Anak saya hanya satu orang. Nah, kebetulan dia juga kuliahnya di manajemen. Sekarang dia baru ambil marketing manajemen, MM. Ya, kadang-kadang sih dia memberi saran, terutama ya karena sekolahnya di manajemen, memberi saran untuk gimana sih Papa kuno sekali, jualannya masih di toko gitu aja. Nah, ya dia kadang-kadang memperhatikan juga, ya semoga nanti dia bisa atau ingin meneruskan. Harapannya inginnya ya makanan khas Purbalingga itu dikembangkan, lebih dikenal di luar kota. Lihat dengan lebih dikenal di luar kota, otomatis job saya kan juga lancar. Filosofi dari nopia dapat kita ambil selama proses menggunakan suhu yang cukup panas. Itu artinya kita harus dapat menempa diri untuk memperoleh pengalaman dalam hidup ini. Kita tidak mudah menyerah. Itu menandakan juga kita harus bisa istilahnya apa? Mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Karena ini kan makanan yang dibuat sudah cukup lama. Mulai Indonesia merdeka lah katakan ya. Semoga juga tetap bisa dilestarikan sebagai makanan khas dari daerah Purbalingga. Syukur-syukur dibantu oleh pemerintah daerah yang menangani bidang kuliner ini dalam memperkenalkan ke daerah lain dalam pameran-pameran atau oleh-oleh dari Purbalingga untuk pejabat yang meninjau atau relasi, itu mungkin sangat membantu gitu.